Halo guys, namaku Lucy. Dan aku Oksan. Pada kesempatan kali ini, Kami akan menjelaskan mengenai teori utama kecerdasan dalam psikologi. yuk simak bersama dan pelajari bagaimana para ahli memahami konsep kecerdasan manusia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan? Kecerdasan itu bukan soal nilai tinggi atau hafal pelajaran ya, tapi lebih ke bagaimana seseorang bisa berpikir, memahami, dan menyesuaikan diri dengan situasi di sekitarnya. Teori yang pertama datang dari Charles Perman. Menurut Perman, dalam teorinya yang disebut two factor atau teori dua faktor, terdiri dari dua bagian. Kecerdasan itu punya satu kemampuan dasar yang disebut G-faktor atau General Intelligence. Faktor ini menggambarkan kemampuan umum seseorang untuk berpikir, memahami, dan memecahkan masalah di berbagai situasi. Faktor G dianggap sebagai kemampuan dasar yang sudah kita miliki sejak lahir. Misalnya, kalau seseorang cepat memahami pelajaran matematika, biasanya dia juga bisa berpikir logis di hal lain, seperti sains atau strategi permainan. Nah, itu karena kemampuan umumnya atau G-faktor berperan besar di berbagai bidang. Selain faktor umum, Perman juga mengenalkan yang namanya S-faktor atau faktor spesifik. Faktor spesifik ini adalah kemampuan yang hanya muncul pada bidang tertentu. Contohnya, ada yang unggul di kemampuan verbal, ada yang hebat di angka, ada yang jago memahami bentuk dan ruang, atau ahli di hal-hal teknis. Faktor S berkembang dari latihan dan pengalaman. Semakin sering seseorang berlatih di bidang tertentu, semakin kuat juga kemampuan spesifiknya. Jadi, menurut Perman, kecerdasan seseorang adalah gabungan antara faktor umum atau G-faktor dan faktor spesifik atau S-faktor yang saling bekerja sama. Beda dengan Spearman yang menekankan satu faktor umum, Thurston justru percaya kalau kecerdasan terdiri dari beberapa kemampuan utama yang berdiri sendiri. Ia menyebutnya sebagai primary mental abilities atau kemampuan mental primer. Ada 7 kemampuan utama. Yang pertama yaitu memori asosiatif, merupakan kemampuan mengingat hubungan antara satu hal dengan hal lain. Contohnya mengingat nama orang dari wajahnya. Yang kedua ada kemampuan numerik, yaitu kemampuan berhitung dan memahami angka, misalnya saat mengerjakan soal matematika. Yang ketiga ada kecepatan perseptual, yaitu kemampuan mengenali perbedaan atau pola dengan cepat, seperti saat mencari perbedaan pada gambar. Yang keempat ada pemikiran atau penalaran, yaitu kemampuan berpikir logis dan menemukan solusi dari suatu masalah. Yang kelima ada visualisasi spasial, merupakan kemampuan membayangkan bentuk atau posisi benda di ruang, seperti saat menggambar atau membaca peta. Yang keenam ada pemahaman verbal, yaitu kemampuan kita memahami arti kata dan kalimat, seperti saat membaca atau mendengarkan orang bicara. Dan yang ketujuh ada kefasihan kata, kemampuan untuk berbicara lancar dan cepat memilih kata yang pas. Menurut Thurston, setiap orang punya kekuatan di bidang yang berbeda. Jadi kecerdasan tidak hanya satu bentuk, tapi terdiri dari berbagai kemampuan yang saling melengkapi. Ada yang jago olahraga, tapi nilai pelajaran matematikanya biasa aja. Ada yang nilai matematikanya tinggi, tapi pelajaran seninya biasa aja. Kok bisa gitu ya guys? Nah, hal inilah yang kemudian diangkat jadi teori kecerdasan ganda oleh Howard Gardner yang membagi kecerdasan manusia menjadi 8 tipe yang berbeda. Tipe yang pertama adalah kecerdasan visual atau spasial.
Jenis kecerdasan visual adalah tipe yang sering berkutat dalam industri kreatif dengan gaya belajar yang dominan menggunakan visual. Ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan visual antara lain lebih tertarik oleh buku yang isinya didominasi oleh gambar, mudah menangkap data dalam bentuk visual, senang menggambar, melukis, dan membuat visual art. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan kinestetik atau fisik. Kalau kalian adalah orang yang menyukai kegiatan belajar dengan cara turun langsung ke lapangan atau menyentuh langsung objek yang dipelajari, itu artinya kalian termasuk ke dalam tipe kecerdasan kinestetik. Kemampuan dan interaksi fisik lewat gerakan tubuh untuk mendukung proses belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik antara lain mahir dalam bidang olahraga maupun olah tubuh, suka membuat kerajinan tangan, lebih mudah mengingat sesuatu yang dilakukan sendiri dibanding hanya melihat atau mendengar. Tipe yang ketiga yaitu kecerdasan auditori atau musik. Jika kamu adalah orang yang senang melibatkan media berupa suara dan musik dalam kegiatan belajar, bisa jadi kamu masuk ke dalam tipe kecerdasan auditori. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan auditori antara lain suka bernyanyi, bermain musik, mudah mengenali pola nada dan bunyi, mahir mengingat lagu dan alunan melodi, serta senang belajar sambil mendengarkan musik. Tipe yang keempat yaitu kecerdasan verbal atau linguistik. Mereka banyak memanfaatkan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Orang yang masuk dalam kategori ini punya bakat alami di pelajaran bahasa dan cocok dalam kegiatan yang butuh kemampuan berbicara. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe kecerdasan verbal antara lain mampu mengingat informasi berupa lisan dan tulisan, suka membaca dan menulis, berbakat dalam menjelaskan sesuatu, punya kemampuan untuk bernegosiasi dan berdebat. Tipe yang kelima, kecerdasan logika atau matematis. Orang-orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan logika memiliki kemampuan dalam urusan menguraikan informasi, berbasis data dalam bentuk angka, dan juga kemampuan analisis yang baik. Tipe kecerdasan yang keenam, kecerdasan sosial atau interpersonal. Individu dengan tipe kecerdasan sosial punya kelebihan dalam urusan menjalin interaksi dengan orang lain dan suka dengan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas ataupun grup. Tipe kecerdasan yang ketujuh, kecerdasan soliter atau intrapersonal. Orang dengan tipe kecerdasan ini mampu memotivasi dirinya sendiri dan lebih memilih menjadi pribadi yang independen tanpa bergantung pada suatu kelompok. Ciri-ciri seseorang dengan tipe kecerdasan soliter antara lain mengetahui kekurangan dan kelebihan pribadi, mampu mengendalikan emosi serta paham akan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Yang terakhir adalah tipe kecerdasan naturalis. Seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis memiliki minat yang tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam, mulai dari kegiatan yang melibatkan interaksi dengan hewan dan tumbuhan, sampai aktivitas di alam terbuka. Teori keempat dikemukakan oleh Robert G. Sternberg. Menurut Sternberg, kecerdasan bukan cuma soal nilai atau tes akademik, tapi bagaimana seseorang bisa berpikir dan bertindak efektif dalam kehidupan nyata. Ia menyebut teorinya sebagai Triarchic Theory of Intelligence, atau teori triarkis kecerdasan yang terdiri dari 3 bagian utama. Pertama ada analytical intelligence, yaitu kemampuan seseorang dalam menganalisis, menilai, dan memecahkan masalah secara logis. Biasanya terlihat dalam kemampuan akademik. Kedua ada creative intelligence, kemampuan seseorang untuk menemukan ide baru dan beradaptasi dengan situasi yang tidak biasa. Dan ketiga ada practical intelligence, yaitu kecerdasan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.
bagaimana seseorang bisa menerapkan pengetahuan untuk bertindak dengan bijak. Jadi, itulah 4 teori utama tentang kecerdasan, mulai dari teori two factor milik Charles Perman, kemudian teori kecerdasan ganda dari Gardner, kemampuan mental primer menurut Thurston, sampai teori kecerdasan triarki dari Sternberg. Semua teori ini menunjukkan satu hal penting, bahwa kecerdasan itu nggak cuma satu bentuk saja, tetapi setiap orang itu pasti punya kekuatan dan cara berpikir yang berbeda-beda. Apapun bidang yang kamu kuasai, itu tetap bagian dari kecerdasanmu. Terus kembangkan, terus belajar, dan temukan potensi terbaik dalam dirimu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys.